Banyak juga minta sama gue buat bang coba dong bikin video kronologinya pas gue kejadian kecelakaannya kayak gimana. Gue abis ngeliat spion, pas gue ngeliat jalan ke depan gitu, terus dari kanan gue ada nabrak gitu, terus gue langsung jatuh. Ini nih pas gue abis dioperasi nih, udah ditutup perban segala macem. Halo semua, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Alhamdulillah baik. Jadi di video kali ini gue nggak lagi mau review makanan karena pas gue mau menjelaskan juga kemarin kan sempat 3 minggu gue hampir sebulan gue nggak upload video. Sebulan ya nggak upload video. Mungkin kalau teman-teman yang follow Instagram gue tahu ya kalau misalkan gue mengalami musibah, gue kecelakaan. Dan video ini gue mau bikin video tentang kronologi kecelakaannya karena banyak banget pada saat gue lagi nge-upload video banyak yang DM. Thank you banget yang udah DM ngasih support, ngasih doa. Dan juga banyak juga minta sama gue buat bang coba dong bikin video kronologinya pas kejadian kecelakaannya kayak gimana. Nah sebetulnya gue pengen ngundang tuh anak bus. Wah, udah jauh. Udah jauh cuma masalahnya gue pengen ngundang dia buat gue mau ngasih perspektif yang berbeda. Videonya ada mobilnya. Hah? Pompin cepat sembuh ya. Ya nanti mungkin kita kasih lihat cuplikan videonya itu anak lagi main sepeda ya. Nah terus ngasih ucapan doa buat gue. Nanti videonya masih ada nggak? Masih ada videonya. Nah video ini juga nggak bakal gue edit, jadi bakal gue bikin senatural mungkin. Mungkin di editnya mungkin kayak cuma masukin foto-foto doang, yang foto yang gue pas lagi di rumah sakit sih. Jadi gue bakal ceritain itu kejadiannya tanggal 25 Juni, 1 hari setelah gue ulang tahun. Ya. Gue ulang tahun tanggal 24 Juni. Gue masuk li. Kejadiannya itu tanggal 25 Juni. Nah, di tanggal 25 itu kita jam 11 lagi mau syuting ya, Pak? Lagi syuting kita. Kita datang tuh ke Duren 3 jam berapa? Tanjung Duren. Duren 3. Dekat Duren 3 Bang dari sini. Oh iya, dekat. Iya. Iya, kemarin gue lewat. Gitu. Lupa gue. Jadi waktu itu tanggal 25 itu gue sama Baba pergi syuting ke restoran Makoku punyanya Mas Kaisang sama Mas Gibran. Dan asli dari pagi gue pas berangkat syuting gak ada feeling apa-apa sih bakal ngalamin hal kayak begini-begini. Orang ini kok gue, anjing, surprisein Bang Melvin nih hari ini. Iya, karena tanggal 24 gue ulang tahun, 25 tuh anak-anak udah pada siapin kayak dekorasi gitu mau surprisein gue. Gue udah tahu sebetulnya gitu loh. Cuman emang karena waktu itu gue bilang sama gue bilang sama Baba, kita syuting dulu aja, Ba, pagi baru siangnya kita pulang ke rumah produksi kan. Selesai syuting sampai jam 2-an ya mainnya. Iya. Kita jam 2-an lah, kita pulang dari Tanjung Duren. Sumpah gue gak ada feeling apa-apa, terus kita konvoy nih. Kebetulan gue naik motor sama Baba, 2 motor, jadi gue di depan, Baba di belakang. Kita jalan berdua, nggak ada masalah sih sampai udah sekitar setengah jam lah kita on the way dari Tanjung Duren ke daerah Ciledug. Pas nyampe depan komplek, itu gue emang lagi posisinya ngeliat spion gitu, gue ngeliat spion karena gue liat kok si Baba jalannya pelan-pelan banget, terus megang handphone mulu nih. Gue udah curiga soalnya tanggal 25 gak ngucapin gue ulang tahun nih, coba gue tinggi juga nih, gue udah tebak nih, pasti mau sesuatu nih gue bilang nih. Udah, pas masuk komplek, Gue ngucapin. terus pas masuk komplek, gue ngeliat spion, udah Baba pelan-pelan, terus gue agak ngebut tuh. Nah, pas lewatin pos hansip, itu gue asli tuh, gue abis ngeliat spion, pas gue ngeliat jalan ke depan gitu tuh gue gak nyampe berapa detik, itu gue langsung berasa kayak, terus dari kanan gue ada nabrak gitu, terus gue langsung jatuh. Ngehnya tuh gue pas jatuh, gue masih mikir dalam hati men, gue jatuh ya, keren gitu, gue ngesot itu jauh men, itu kayak misalkan gue jatuh sebelah sini nih, dari sebelah sini ya, itu gue mungkin jatuhnya sampai di pojok situ kali itu, lumayan jauh. Dengan badan gue yang beratnya 110 kilo dan motor gue, bener 110 kilo, udah ngejong itu gue. Tambah motor gue berapa ya? Iya. Ada nggak 150 tuh motor? Ada. Ada ya? Sekilo ada kali. Sekilo ada 150 enggak kayaknya. 120 kali ya? 150 cc. Harga temen dah 110. 120 lah, 120 tambah 110 kilo berarti 230 kilo. Itu gue ketabrak sama anak kecil ya. Iya. Anak kecil baru katanya sih Baru lahir. buset itu sudah motor. Kelas 6. Kelas 6 enggak, baru naik SMP kelas 1. Baru lulus SD naik SMP kelas 1, dia boncengan sama adenya cewek naik motor Beat, Honda Beat Matic, yang dimana itu bobotnya itu anak sama bobot motor itu jauh di bawah bobot motor gue dan di bawah badan gue. Iya. Tapi mungkin kan ada yang kenceng ya, itu feeling gue sampai 60 kali emang disikat tuh gue. Iya. 60 di komplek. Di komplek, jadi gue posisi gini nih, gue dari arah sini, anak itu udah sebelah sini, jadi gue gini, terus gue tuh jatuh jauh men. Iya. Pas gue jatuh, gue tuh masih kayak, gue jatuh ya. Terus Baba
Bang lu jatuh bang, ya gue jatuh gue. Terus gue masih bangunin motor, gue belum merasa sakit di kaki gue, belum seberapa parah kaki gue yang luka. Gue masih bangunin motor gue dulu. Habis itu apa lagi? Ya gue standarin motor gue terus gue panggil tuh anak, karena tuh anak kan sempet panik dan mau cabut lah gitu. Enggak, gue bilang sini dulu. Iya bang, gue tanggung jawab bang. Masih bocah udah mau nangis, udah nangis ya. Udah nangis lah mukanya udah sekut dah. Udah gue rangkul, lu duduk sini dulu udah. Duduk segala macam, habis itu Baba nelfon Abus, karena memang posisi TKP gue jatuh sama rumah itu nggak jauh ya nih, 500 meteran. 500 meteran lah kalau nggak salah, jadi nggak jauh dah. Jadi Baba telepon Abus, gimana cerita itu pas waktu itu? Ya jadi awalnya ini gue kan di belakang Bang Melvin tuh, nah gue ini berarti sisi pandang lu ya? Iya, pas gue turun dari itu turunan masuk komplek itu sebelum pos satpam, gue ini ngeluarin HP, gue chat itu tuh di grup. Gue udah di depan, gue bilang gitu. Terus gue masukin HP lagi, gue jalan deh tuh agak lumayan jauh dari Bang Melvin, bangsa 7 meteran lah. Nah terus gue jalan, pas sampai depan Pos Hansip, Bang Melvin udah jalan duluan tuh. Nah gue pas baru buat masuk, gue ngeliat tuh Bang Melvin ditabrak, jedar kata gue, seret, Bang Melvin jatuh. Terus gue jalan dengan set, gue standar motor, bang lu jatuh bang, gue bilang gitu. Ya kan, terus gue diriin tuh motornya bantuin Bang Melvin kan, kakinya kejepit, gue liat, kakinya bolong, tapi gue nggak ngomong, cuman gue liat aku jalan mulu nih. Iya, gue orangnya nggak takut sama yang gitu-gitu kan. Jadi, kakinya bolong ya kan, nggak gue kasih tahu tuh, masih kuat aja tuh diri, nggak kerasa sakit kan, orang belum ngeliat darah ya kan. belum ngeliat gue. Belum ngeliat darah, kaki kanannya bolong tuh. Set, gue langsung telepon Ibnu, nggak diangkat, malah dimatiin, terus akhirnya gue telepon Abus, ini apa anak-anak Langsung gue matiin. Soalnya apa? Gue nggak dengar dan lagi pakai topi. Iya. Terus paling telepon bilang udah di depan pintu dikit lagi. Udah, iya pak, gue di belakang. Iya, langsung matiin, terus gue telepon lagi, gue chat dulu di grup, angkat dulu dong, penting gue bilang gitu. Terus gue telepon lagi langsung, set gue telepon Abus, Bus, Bang Melvin jatuh, gue bilang gitu. Di mana? Di depan komplek, gue bilang gitu. Lu serius lu, coba. Terus pada ngomong, Bang Melvin jatuh, Bang Melvin jatuh. Gue dengerin tuh di telepon kan, katanya, coba suruh video call, katanya prank, katanya gitu. Sangka gue gini kali ya. Gue denger tuh, kagak serius. Terus di video call, gue langsung video call kan, langsung. Mana bang? Kan masih muka gua tuh, gua balikin kamera depan, kamera belakang, gua balikin. Iya bener katanya, itu darah semua. Kata Abus gitu. Marjan. Kata Bang Utap, bukan siup Bang Kata Marjan. gua, udah bos, buruan bos, keluarin mobil Serena, bawa ke kliniknya deket, kalau ada rumah sakit gitu. Set, bawa ya kan. Dia gua tungguin lama tuh, ada kali 5 menit. Kata gua, ya ini orang lama. Bang Melvin udah ngeliat kakinya ya kan. Kaki gua. Kata, iya bang, tungguin bang. Aku sudah bentar lagi jalan. Gitu. Itu awalnya gue nggak sakit tuh, jadi pas Bapak suruh bilang bang lu duduk aja bang, jadi gue duduk kayak di trotoar gitu Iya, ya. itu lu belum nyadar tuh, gue tahu. Pas gue duduk ngeliat kaki, wah itu baru geli. Sumpah, selama gue hidup itu gue ngerasa gue geli lah tuh kak gue. Ini aduh, gue nggak ada fotonya sih pas kecelakaan ya. Ada gua. Enggak, tapi pas kaki itu gue nggak ada men. Itu paling parah pas gue jatuh tuh men. Jadi ini anggap nih kaki nih, ini jempol di kaki, jari telunjuk kaki, jari tengah kaki, jari manis sama jari kelingking. Ini jari kedua gue, jari ketiga gue, jari tengah gue yang di kaki itu dagingnya tuh ngeboak gitu, kebuka. Itu gue ngeliat kaki gue, aduh. Terus dengan begonya gue, karena gue penasaran masih gue gini bos, ih kebuka nih. Kali gue ngeliat tulang gue pikir udah deh, gue diem kan. Dari pas gue ngeliat kaki gue, disitu langsung mulai berasa sakit men, suges gue. Wah Abus gue, aduh Abus lama nih, mani mbak. Gak lama Abus nyampe sama Rafli sama Erdin ya. Iya. Terus udah, kata Abus, udah motor kasih Baba aja sama Erdin, biar diurusin sama yang punya, karena kan meminta tanggung jawab. Habis itu gue sama Abus sama Rafli berangkatlah ke rumah sakit. Searching tuh ke Klinik Ke dulu, klinik, ternyata kliniknya nggak mau terima gue. Ini jijian sama darah anjir, klinik apa? Gue nggak ngerti deh, pokoknya abis itu gue ngamuk, gue bilang udah bos cabut, pindah ke rumah sakit aja, pindah ke rumah sakit terdekat deh. Abis itu masuklah ke rumah sakit Bakti Asih di daerah Ciledug. Abis itu terus ceritanya gimana tuh yang pas lu dia sama Baba ke rumah tuh anak tuh? Ya terus kan abis itu kan gua bantuin bopong tuh Bang Melvin tuh. Saya masuk mobil tuh sama Erdit, udah dibawa sama Raffi sama Abus. Udah gua giniin motor, pas gua pengen bawa gitu, kata gua goyang, dia dulu aja tuh yang bawa, badan lu kan kecil, gua bilang gitu. Terus bawa tuh, terus itu om yang anak itu nggak tahu dari mana ya, pakai helm kan? Iya. Pakai helm terus turun di situ.
bilang katanya yaudah bawa aja dulu ke sini ke rumah katanya gitu. Rumah saya deket kok. Oh gitu ya udah ya gue ngikutin tuh ke rumahnya. Tentunya emang beneran deket kayak bangsa cuman 10 meter lah dari kejadian tuh, dari tempat kejadian. Dari situ baru tuh ngobrolin, iya ini sebenarnya ini keponakan saya katanya gitu. Baru belajar motor katanya. Baru belajar motor udah saya larang-larang tapi tetep katanya gitu. Koji dicolong ya. Katanya gitu. Diambil. Terus emak bapaknya lagi dagang katanya gitu, belum pulangnya sore katanya. Ya tapi gimana, saya mau minta ganti rugi nih, teman saya gini gitu. Ya udah ya, saya minta ini deh, saya minta nomornya gitu kan. Terus akhirnya gua kasih nomor gua, tanya namanya siapa? Ilham. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Namanya dia Ilham, nama gua Ilham ya kan. Terus akhirnya aku sama Ilham juga iya begitu. Itu bukan. Terus langsung Iya. cabut Iya. ke Kita saudara. Iya, lah saudara. Adik gitu. Terus Mbak. kakak kedua. Waduh. Kita suci mana? Pakainya nggak jadi nolongin gue ngobrol. Ya udah akhirnya gue bawa balik tuh, sekalian mengutin yang pada jatuh tuh tas, sendalnya darah mulu kata gue, darah gitu. Helm Iya helm dipakai gue yang make ya. Jam lu enggak bawa. di tas aja. Kan nggak bisa tuh. Tadi gua pakai. Terus Gede nggak banget. bisa. Gua bilang nih helm apa rumahnya kelomang. Gua buka, gua taruh tangan terus gua bilang, "Mbak, susah, Mbak. Motornya soalnya pas gua bawa tuh kayak motor balap, kanan kiri mulu, nggak mau lurus. Ngebuang ya. Ngebuang terus." Helm. Motor balap bukan lurus doang. Lah, yang buat belok-belok Oh iya, berat. Lanjut. Aduh. Terus Udah, gue bilang, "Mbak, nggak bisa, Mbak, gue udah jatuh lagi, helmnya tolong pegangin nih." Gue kasih ke Baba. Gue jalan tuh ke rumahnya Bang Utap. Tuh motor aneh banget rasanya, kayak dipaksa lurus malah pengennya ke kanan. Terus dilurusin lagi ke kiri. Jadi kayak bener-bener oblek gitu. Iya. ngebuang mulu ya. Segitiga Kayak arahnya Rafli. Hah? Enggak. Terus Bukan dengar. Pas gue gue cek dong apa aja gue lihat. Gue mikir kalau misalnya jatuh ketiban gitu kan hitungannya motor lu nggak terlalu parah karena kan abis di kaki. Pas gue lihat, wah ampe apa sih namanya inian tutupan kipas ampe pecah. Gue mikir kencang apa tuh anak sampai nabrak gue sampai bisa kayak gitu ya? ya soalnya tutupan kipas itu di dalam bener-bener di dalam. Dan kalau misalnya itu kenapa-napa, cover pecah. Ini posisinya cover cuma retak. Udah gue liat lagi body bener-bener pecah semua, spion, apalagi tuh Bang? Handle rem, sama batok stang gue tuh ngebuka sampai ngegeser gitu kan. Terus gue pikir, gue sih pas jatuh tuh gue cuma ngeliat sekilas doang kan, karena gue udah fokus di kaki kan, kaki gue sakit banget. Udahlah, berarti sama situ tuh lo. Singkat cerita abis itu gue sama Abus nyampe lah di rumah sakit pakai asi sama Rafli sama Abus juga masuk UGD. Seroda segala macam. Asian Parangkep. Parah deh. Gue nyampe di UGD, terus langsung dibersihin dah tuh luka gue tuh. Nangis, cupu. Gue nangis. Gue tanya kan, enggak, maksudnya tuh sakit men. Dia aja sibuk baik. Iya, gue bilang Iya, dia sibuk baik menurut orang gue saya. lagi kecelakaan nih, si anjing malah fokus sama susternya. Bip, itu cakep juga Bip. Kampret gue lagi sakit anjing, gue bilang. Begitu, udah kan, abis itu gue dibersihin tuh lukanya, pokoknya ditanganin, terus dokter bilang dong, Mas ini mau nggak mau mesti dijahit. Waduh, gue bilang, nggak ada solusi lain dok, mesti dijahit. Dan itu gue posisinya ternyata jahitnya tuh 3 jari, di jari jempol, jari telunjuk sama jari tengah gue dijahit. Totalnya ada 4 jahitan, 1 jahitan di jempol, 1 jahitan di jari telunjuk, sama 2 jahitan yang paling gede tuh di jari tengah gue. Dijahit, wah tuh gue sakit banget kan. Itu gue dibius sampai bius kebal tuh sampai 4 suntikan men. Itu gue nggak berasa karena memang sebelumnya di tempat gue review gue cuma nyobain kopinya Baba. Jadi kalau orang habis minum kopi tuh ketika disuntik itu nggak begitu berasa men. Lo habis minum kopi? Dia beli kopi, terus gue nyobain, cuma seteguk doang ya. Cuma seteguk doang, tapi efeknya sampai segitu juga tuh. Udah, akhirnya pas suntikan keempat lumayan udah berasa nggak sakit, mulai dioperasi. Asli men, itu pas dioperasi gue berasa banget di badan gue tuh kayak lu bunyi benang dalam perut krak. Aduh. Terus gue yang bingungnya lagi, susternya kan dokternya kan cewek men ya. Dia panik kali yang latakin gue begitu. Wah sih. Pas panik, dia tuh pas ngejahit kaki gue, kulitnya dicopot. Katanya nggak ngunci benangnya, pluk copot. Wah, Iya. dijahit ulang cuy. Itu rasanya udah. Akhirnya gue masuk sekitar jam 3-an di rumah sakit. Habis itu jam setengah 6 jam 6 selesai tindakan semua.
Terus gue pulang lah, Abus jemput naik mobil. Terus bokap nyokap gue juga naik mobil bareng, kita pulang ke rumah gue di Kuitang. Nakal semua ikut. Enggak, awalnya iya anak ikut tapi beda mobil. Ada mobil. Habis itu kita pulang, itu sumpah bib itu hari pertama gue. Pokoknya seminggu setelah gue kejadian, itu hari paling gak enak di hidup gue men. Kaki tidur sakit. Setelah putus itu. Putus ini. Enggak. Abis dijahit, tapi lebih baik putus, lebih baik apa selingkuhin. Enggak itu kalau Ada selingkuh. enggak bukan lebih enggak maksud gue gini, kalau misalkan sakit hati itu cuma di sini men. Cuman yang di fisik lu nggak bisa. Aduh, gue tuh selama seminggu, nggak seminggu sih, sampai sebulan mau berak susah, mau kencing susah, mau jalan susah. Jadi gue selama 2 minggu lebih itu cuma pakai tongkat gue kursi roda. Tapi ada fakta menarik. Baba itu tadinya sebelumnya mau ngajak Bang Melvin ke Indomaret. Iya. Tapi gak jadi. Itu lucunya takdir tuh kayak gitu. Iya. Jadi pas mungkin bangsa sekilo sebelum masuk komplek rumah tuh Babo udah pengen ngajakin gue ke Indomaret karena aus ya. Iya. Itu panas banget emang pulangan. Aus dan juga gue pengen ngabarin anak-anak dulu kan ternyata gitu. Iya. Kayak makanya kan gue nanyain ke Bang Melvin tuh pas lagi di jalan tuh, dia biasanya laundry kan dekat mau kita lewatin itu. Laundry kiloan. Iya, mau arah komplek. Gue bilang, "Bang, lu ada laundryan nggak Bang? Mau ngambil laundry gitu?" Belum jadi Bang, katanya kayaknya besok udah Selasa katanya gitu. Terus gue bilang, "Oh ya udah, ayo gue pengen ngajak ke Indomaret sekalian misalnya gitu kan." Tapi nggak enak gue, takutnya dia buru-buru kan. Udah akhirnya ya berjalan begitu aja, udah nyampe depan komplek ya kejadian. Nanti malah dia lo jatuh. Terus yaudah, gue selama 3 minggu nge-upload video. Jujur sih gue nggak begitu pusingin masalah video atau gimana karena memang kondisinya juga gue nggak bisa jalan. Cuman yang lebih gue pusing adalah rasa sakit ya sih, itu sakit, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama 3 minggu itu gue nggak ngapa-ngapain sih, cuman di rumah makan, nge-YouTube, main handphone. Abis itu juga paling cuman apa ya, cuman buka Instagram, udah gitu doang, nggak ngapa-ngapain. Itu jenuh banget, asli itu jenuh banget. Terus udah sekitar 2 minggu sekitar seminggu kemudian tiba-tiba Abus nge-snapgram nih. Abus ngasih snapgram ya enggak. Gue buka apaan nih anak nge-tag gue di Instagram nih, pas gue buka, dia itu bocah ternyata lagi lewat depan rumah ya. Iya. Gue nggak gimana Gue jadi. lagi pindahan. Kita kan, pindahan. Itu pas buat tanggal 1 ya. Iya. Tanggal 1 tuh. Hari kedua pindahan. Udah nggak banyak barang. Emang iya. Hari Iya. kedua. Oh berarti Tanggal 2. kita kan ke inian ke apa beli apa waktu itu beli makan ya. Beli makan terus gue bilang tuh bocahnya yang main sepeda tuh. Sore-sore esensial. Betul, balik lagi. Benar, balik lagi ya kan, dipanggil. Dek. Manggilnya bener deh. Dek, serius. Kata apa nggak gitu manggilnya? Apa yang panggil? Apa itu? Apaan sih? Lu yang ngatain. Kagak. Kagak. Atau gue panggil Dek. Gue udah lupa deh. Dek, waktu itu ini ya nabrak orang ya. Iya, saya yang nabrak katanya. Ini orangnya lagi sakit di rumah, begituin kan. Mau gak bikin video ngucapin selamat? Selamatnya doain. Oh iya bang, bisa. Gue snapgram tuh. Bang Pin cepet sembuh ya. Tadi saya udah doain tuh pas sholat. Iya. Semangat kan. Itu anak udah jalan-jalan naik sepeda lu cuy. Gue kayak anjir nih anak lu. Emang pas ini kan pas gua nolongin lu terus lu pergi, udah kan tuh dibawa ke rumah sakit kan ini bocahnya sama gua dan dia emang gak luka apa-apaan, cuma lecet doang. Udah cuman ini doang. Ya lecet kecil di tangan kalau nggak salah. Dan kalau misalnya lu tahu beatnya tuh beat apa, beat lama yang bener-bener ramping. Kan kalau beat yang baru agak gede. Agak beatnya. gemuk ya. Nah, ini bener-bener ramping. 2011-an Hajar lah ya. aerox. 2011-an Udah dulu. sebelah. Hajar aerox bisa Gue caur men. badan segede gini loh bayangin. Dia keseret juga men. Iya. Kalau dia nggak kenceng gue nggak mungkin separah itu men jatuhnya men. Dan itu kondisinya gue syuting pulang cuma pakai celana pendek, pakai sendal nih bang. Iya. Mau pakai jaket nggak pakai sarung tangan men. Jadi tangan gue sebelah sini habis nih, kalau kalian bisa lihat ada bekas di paha. Mungkin nanti akan gue kasih lihat ya. Yang pertama tuh akan gue kasih lihat foto sama Babas sebelah sini tuh pas gue kecelakaan di rumah sakit nih. Iya. Ini nih pas gue habis dioperasi nih, udah ditutup perban segala macem. Jaketnya bolong ya. Jaketnya bolong belakang sama tangan. Nah ini pas lagi fase habis dioperasi, habis itu lagi dikasih perban kaki gue nih, udah kan. Terus si Rapli nih, dokternya udah bilang, Mas jangan nih foto-foto. Si anak atau dia dipoto-foto. Mas nggak boleh foto. Please jangan dipoto, please. Ini mau difotonya pas lagi dijahit men, itu kan nggak boleh kan. Ada undang-undangnya juga kan. Singkat cerita, habis itu gue pulang ke rumah. Ini adalah kondisi kaki gue yang udah bangsa 2 mingguan lah, 2 mingguan setelah dijahit tapi belum lepas jahitan tuh.
belum lepas jahitan, masih dikasih kasa steril gitu, masih agak basah di bagian pinggirannya sama tengahnya. Nah ini nih udah lepas jahitan nih. Jadi mungkin akan gue blur ya, akan gue blur di bagian kakinya. Itu adalah kondisi kaki gue. Oke, nasi enak tuh. Jadi kondisinya itu udah lepas. Jadi itu gue nih foto sekitar Sabtu pagi. Gue foto ini Jumat pagi. Itu gue Kamis malamnya lepas jahitan. Nah lukanya itu masih beberapa basah. Kenapa dibuka jahitannya? Karena dokter bilang benang jahit itu nggak boleh lebih dari seminggu. Maksimal seminggu. Karena kalau lebih dari seminggu jadi sarang bakteri bisa jadi busuk kaki gue. Dilepas jahitannya dan itu Kamis malam dokternya pas ngeliat gue, ini masih dibuka nih jahitannya. Oh iya dok ya. Wah gue kinap kan, gue tanya bapak gue, emang dilepas sakitnya kayak apa sih pak? Sedikit semut doang kok bang. Oh ya udah. Dok ini nggak dibius dok. Kalau dibius kamu masih nginep dulu semalam di sini. Oh ya udah nggak usah deh. Pas dibuka jahitan ditarik, waduh sakitnya pengen kencing gue. Itu kayak ini, kayak kita dibombongin sama orang tua kita dulu kalau sunat ya. Itu mah orang tua lo kali ngomongin Enggak, lo. bener digigit semut, tapi semutnya sekebon. Semutnya sekebon. Digigitin. Wah itu kayak kulit ditarik benang tuh. Wah. Ini digigit semut. Aduh itu semut hutan, semut bako. Itu sakit benangnya tuh di kulit berasa banget man. Cuma gue tahanin kan, karena kalau nggak gue masih nginep kalau dibius juga. Akhirnya gue pulang, pas gue pulang habis dilepas jahitan itu rasanya sama kayak habis dijahit men. Kaki tuh kayak digini nih, wah nyunyutan men. Pulang terus nggak boleh kena, akhirnya gue tuh selama 3 minggu tuh nggak bisa mandi. Jadi cuma dilapin pakai bau, lengket men. Gue juga risih. Nah udah mandi, udah bisa jalan kemarin kan. Walaupun agak pincang gitu ya. Jadi selama Futsal bisa main futsal. belum, main basket ya bisa main basket. Ke rumah Melvin nggak? Melvin mana? Melvin pincang. Jadi pokoknya pas selama 3 minggu itu gue cuma dilapin sama nyokap gue pakai kain basah sama pakai antiseptik gitu supaya kulitnya juga lumayan gak begitu banyak gatal-gatal. Gue mulai bisa mandi itu sekitar seminggu yang lalu dengan kondisi gue duduk di bangku gitu, kaki gue naikin ke wastafel gitu. Jadi gue kalau mandi gini, wah anjing men. Tapi pas mandi itu rasanya enak banget. Itu badan kayaknya seger banget. Terus shampooan pertama kali gue terima kasih sama Tuhan kalau bisa mandi. Wah enak banget Tuhan, gue bilang enak. Baru ngerasain nikmatnya mandi ya? Itu nikmatnya, makanya hikmahnya adalah di balik kita kali ini adalah gue bisa menilai banyak aspek untuk bisa bersyukur nanti. Dari mulai mandi, bisa makan, bisa jalan deh, walaupun masih agak pindah tuh udah bersyukur banget. Cuma pas gue ngeliat, anak pada nonton di snapgram, pada nonton, gue bilang, pada nongkrong, berenang, bawa pada ngopi, tiap malam masih Ibnu, masih Abus, gue bilang, gue kangen pengen nongkrong, gue bilang, bete men, Abis pindahan tuh kita. bete lu, di sini. iya, pindahan semua ada kolam renang, pada tiap hari berenang cuy, gila, Parah, kacau. gue bilang, berenang mulu, gue bilang enak banget. Godaannya pas banget ya? Hah? Godaannya banget, pas banget. Tapi pas gue kecelakaan, malamnya pada ke rumah ya. Iya. Pada main, Indira, Utap, semuanya deh pada main. Mungkin ada fotonya nggak ya? Ada bawa inian. Ada gua yang juga. bareng-bareng. ada yang Yang main Indira ya dikasih ya? Iya. Pokoknya anak-anak, oh nih ada nih. Yang pizzanya kita cocolin ini betadine Cina. Ini anak-anak nih, ini yang pas, ini foto pertama nih foto. Zoom dong topinya namanya. Nggak kelihatan. Kelihatan. Yaudah, Jadi nanti di topi, aja yang zoom. di topi ulang tahun itu dikasih nama-nama mantan gue semua, emang pada kampret ya. Dia datang, jam Kan ada yang bukan bang. Bukan. Ada yang Pokoknya buka. yang- itu mah bosnya Abus. Apaan aja? Iya boy. Iya, takut nih. Kamu masih Lus? Masih. Apa? Ya. Pemerintah. Ya. Ya. Disebut. Enggak, tapi gue mau nanya nih bang sama lu ya. Gue ini, maksudnya gue. Gue nanya ke lu. Eh. Kan lu pas habis jatuh bilang tuh sama gue. Dim tolong dong. Sendal gue ada nggak sih di situ? Nah, sendal lu seberapa pentingnya sih? Bukan. Makanya sampai Sendalnya ada tuh, enggak, gue sendal. tahu lagi. Enggak. Gue tahu. Sendalnya emang dikasih sama mantan gue. Tapi yang terpenting adalah sendalnya itu lumayan mahal dan nyaman. Dan itu kan lu pengen beli kan? Model itu di toko udah nggak ada, Bib. Jadi dia pikir daripada gue sayang, size kaki gue juga gede. Sama mantannya. Enggak lah. Aduh. Nggak nanya nggak apa-apa. Ini jadi cerita kemana-mana ya. Enggak soalnya. Pokoknya Kok beres sih? enggak. Yang gue bingung, sendalnya kan gue tanya, Bib sendalnya di mana Bib? Ada di mobil. Aman. Jadi gue sampai sendal lagi. Terus sendalnya sayang aja. Jadi itulah kalau anak-anak datang malam jam berapa sih mainnya? Jam 7 pada datang ya? Kan bareng. Enggak, kita duluan, Bray. Kita duluan. Jam 8-an. Kita nyampe jam 7-an ya, jam 8. Selisih 15 menit. Habis itu nggak lama Utap, Indira sama Ibnu sama Eden datang,
nongkrong di rumah gue sampai jam 12. Setengah 12. 12-an ya. Setengah 12. Setengah 12 ya. Nongkrong, kita makan-makan, ngobrol-ngobrol ya lumayan ngebantu gue karena posisinya tuh kaki masih sakit banget. Lu pada pulang tuh cuy, gue masuk kamar pengen menggigil, gue langsung menggigil kan abis luka tuh menggigil ya. Abis itu gue minum obat, enakan, semalaman gak tidur, gue begadang, kaki sakit banget. Udah berjalan waktu, hampir sebulan, main udah check up terakhir juga, gue udah lepas jahitan juga, akhirnya udah bisa jalan sih. Jadi ya senang banget karena udah bisa bikin video, main di Gias, bisa review McD juga, enggak bisa bikin video ini juga klarifikasi. Cuman saranku buat teman-teman kalau emang kalian yang suka naik motor, paling penting jangan lupa pakai sepatu sih. Pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai sarung tangan, pakai jaket. Helm menurut gua boleh full face boleh enggak, tapi kalau bisa pakai full face lebih bagus. Gitu. Itu pun juga pakai full face nggak ngejamin selamat betul kalau emang tabrakannya kencang, tapi setidaknya bisa ngebantu lah meminimalisir tingkat keparahan pas kalau amit-amit lu kecelakaan. Ya, dan jangan lupa juga kalau misalnya udah pakaian safety jangan arogan bawa motor. Itu sering banget. Karena helm itu ngelindungin pala bukan leher. Iya, buat lu tuh naik motor. Lu. Nggak usah ngomongin orang lu. Pelan, bawa motor. Jujur ya, Abus tuh kalau bawa mobil. motor tuh lebih parah daripada kita semua. Motor, Tuh. mobil, udah semua. Oh, pelan ya. Kalau bapak pelan emang karena keadaannya nggak bisa kenceng kalau bapak. Tapi gua mah nggak ketinggalan ya mesin. Jadi itulah kalau menurut gue buat teman-teman hati-hati, apalagi yang kalau suka naik motornya lumayan jauh jaraknya itu hati-hati banget. Terus hikmahnya kalau menurut gue adalah selain masih lebih hati-hati adalah kedua, sebenarnya banyak sih hikmah yang gue dapat. Gue juga sempat cerita ke anak-anak, cuman mungkin gue nggak usah sampai di sini karena ada privasi juga. Tapi yang lebih penting adalah gue bisa lebih bersyukur punya teman-teman, ada Abus, ada Uta, pemain dia semua yang datang. Jujur pas pertama kali yang namanya gue dari rumah sakit itu cuma Abus tuh. Dia ngeliat kondisi muka gue tuh pas gue kesakitan sama Rafli bayar loh, beli aku aja. Makasih Uli. Bang Abus bang ya, beli aku aja walaupun pakai duit Abus ya. Iya. Berarti yang baik lo ke Abus nih. Ya, Oh, Abus baik ngasih duit lo yang jalan ya. Berarti Abus lu minta beli roti juga soalnya nitip. oh gitu. Enggak sih, Lu berarti bansur ya? Iya. Apa itu? Nggak tahu. Bansur. Jadi itu sih kronologinya. Jujur gue nggak dendam sama anak yang nabrak sih. Lebih ke jengkel aja. Oke. Jadi tapi kalau buat teman-teman juga yang masih SMP, masih SD atau Belum punya SIM lah. belum punya SIM, belum punya KTP, gue saranin atau mungkin ada orang tua yang lagi nonton nih ya, please anaknya dijaga untuk jangan naik motor di saat usianya belum cukup. Karena menurut gue ketika anak ibu, anak bapak atau lu semua yang masih kecil naik motor dan lu pada ngobrol gitu. Pada naik motor belum di usia yang cukup, takutnya adalah malah membahayakan sekeliling lu sih. Iya. Selain membahayakan anaknya sendiri ya. Ya kalau belajar ya diawasin lah anaknya. Iya, dan juga menurut gue ngerugiin orang tua men, kayaknya kan masih kena biaya ganti rugi kalau lagi ada duit orang tuanya. Iya. Kalau lagi nggak ada kan juga mau nggak mau kan susah gitu loh. Kita waktu. Kita waktu anaknya juga, aduh ribet deh pokoknya teman-teman tetap hati-hati yang belum punya SIM atau STNK, belum punya KTP jangan naik motor dulu, mendingan udah main sepeda aja deh lu di komplek ya. Ya, saran gue satu lah sama polisi lah, dipermudah lah bikin SIM lah, jangan digagal. Iya, Pak. Jadi Iya. kita malas bikin SIM, gagal mulu. Karena nggak bisa mulu ya. Iya. Jadi itu sih kronologi yang gue alamin, makanya gue 3 minggu nggak upload bukan karena gue kemana-mana, tapi karena gue sempat posting juga kok di story di YouTube timeline kalau gue emang gue upload karena gue kecelakaan. Tapi emang hikmah yang paling besar adalah ketika gue kecelakaan yang gue bingung adalah banyak kerjaan kan. Iya. Brand tuh banyak yang masuk. Itu berarti namanya ujian bang. Ujian ya. Iya, bukan hukuman. Oh, itu cara melihatnya ya. Iya, kalau misalnya ujian itu berarti lu lagi diuji, lagi dicoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ya Tuhan nggak ngambil rezeki lu gitu. Kecuali kalau misalnya Beda sama azab. kalau hukuman itu berarti udah lu jatuh, lu harus menanggung ganti rugi misalnya gitu. Ya. Harus Apes lah ya. punya duit sama sekali gitu. Itu namanya Hukuman. Berarti ada yang salah sama hidup lu. Tuhan mau lu balik. Asik. Balik ke poin yang lebih baik ya. Jalan yang benar. Itu dia. Itu sih, tapi dan gue juga yang gue bingung pas 3 minggu gue nge-upload ya, beli itu watch time YouTube gue naik 7,1 M men. Itu gue bingung weh, padahal gue nge-upload video, jadi Di balik semua kesusahan pasti ada kemudahan. ada hikmahnya. Jadi gue juga thank you buat Ekip Squad, buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah dukung, yang udah nonton, yang udah doain, yang udah semangatin, thank you banget. Mungkin Ya, terlepas dari teman-teman yang di sini, gue juga yakin doanya juga datang dari teman-teman yang nonton. Jadi thank you buat Rafli waktu itu ya. Rafli ini enaknya baik, cuman itu aja. Anak songong. Bos, nih, Baba nih. eh, Din. Wah. Iya, nah. namanya
namanya juga temen, kita harus saling mendukung. Iya. Nah, kalau misalnya susah. Cuman buat Abus tolong kalau orang lagi kesusahan jangan tanya dulu dibilang bohong ya. Itu rasanya sakit. Sakit banget Gue itu. sempat manasin mobil aja. Biar dingin tuh AC. Oh ini nggak cerita nih si anjing nih. Nggak cerita nih. Sakit men itu men. Gue di mobil gini, bos ada bos cepet bos. Aduh mau sakit tanya. Apa deh, bang tenang bang. Bantuan paling nggak guna tuh, bang tenang. Siap, Bos. Jangan lebay lu. Jadi itulah pokoknya ya, videonya ini nggak diedit, mungkin cuma ditambahin foto-foto doang. Sekian video kali ini, thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Abus channel udah punya channel Abus ya? Yoi. Yang mana channelnya? Si Abus. Rafli juga Rafli. Tapi juga. youtube.com/Rafal Channel. Pelan ngomongnya, tak kedengeran. youtube.com/Rafal Channel. Rafa channel. Rafal Channel. Rafa channel. Bapak. youtube.com/milhamil. Nanti sore ada video baru. Wes. Oke. Pak ini juga upload soalnya videonya. Eh, Belum, dikit lagi. Belum. Belum. Masih proses. Pokoknya ini lagi ada project buat bikin channel gaming ya. Gue juga ada project lagi. Lo kebanyakan project kali yang jalan. Selain si Abus. Diem. Vlog aja. Tunggu. Vlognya aja lama nguploadnya. Kan belajar itu. Iya, pokoknya jangan lupa follow Instagram ini di mana ini? @rdsapur. Bapak. @milhamil. @raflimu_. Bos. Busairi Ahmad 11. Di follow, di subscribe channel teman-teman gua dan juga jangan lupa klik tombol subscribe channel ini Ya, ya. butuh 1000 nih. Nah, Baba tuh butuh 1000 subscriber juga. Ayo tolong. Gua juga Chip butuh squad. dah. Di Chip Squad tolong kerahkan Tunjukkan. ya. Tunjukkan ya. Juga butuh Kalian dah. kan kenal nih sama gua, ya kan setiap video gua ada. Ayo dong, coba 1000. Gue denger Chip Squad tuh solid banget. Iya. Solid banget. Solid se Indonesia. Woi. Siap. Asian. Pokoknya sampai di video selanjutnya kita bakal review makanan lain ya. Udah selesai kan? Dah. Bye.